Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1, Bapak Heri Karim beserta jajarannya, segenap pengurus Aisyah Ibu Marsinah nggih, beserta jajarannya, terus dari pemuda Muhammadiyah juga enggak hadir nggih. Semoga kita doakanlah semoga semuanya saja panjenengan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, wabil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini hingga seterusnya kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ada pepatah Arab yang mengatakan mangka sura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Di majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya. Jadi kalau ada kesalahan saya, baik walaupun minta maaf nggak harus nunggu Syawal ya, tapi saya mengambil momentum ini. Kalau ada kesalahan saya baik sengaja atau tidak, ya mohon dimaafkan lahir dan batin. Tapi ada jamaah yang nyeletuk biasanya, kalau Ustadz nggak ngomong lebih salah lagi. Gitu. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang menapaki jalan-jalan kemuliaan pasca Ramadan. Sebenarnya setiap saat kita mesti menapaki jalan-jalan kemuliaan itu. Di judul yang saya berikan ke Pak Haji Khalil itu ada dalam kurung sebenarnya, yaitu tafsir tematik berkaitan dengan surah Ali Imran ayat 26 itu. Sebenarnya ini bermula dari sahatu jamaah. Jadi ketika itu saya ngisi kajian di
Villa Taman Kartini, ada jamaah yang mendekati saya, beliau nanya ke saya pas setelah pengajian itu, Ustadz, kan Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 26 itu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi di ayat itu dijelaskan bahwa Allah muliakan siapapun yang Allah kehendaki dan Allah hinakan siapapun yang Allah kehendaki. Kata orang itu ngomong ke saya gini, Ustadz, kalau ujungnya yang dikehendaki oleh Allah yang dimuliakan dan yang dikehendaki oleh Allah yang dihinakan, kata dia, terus buat apa kita berusaha, kata dia gitu. Kan ujungnya yang dimuliakan oleh Allah yang dikehendaki, yang dikehendaki oleh Allah, yang dihinakan juga yang dikehendaki oleh Allah. Kata dia, buat apa kita berusaha kalau ujungnya yang dikehendaki oleh Allah. Maka saya jawab, ayat itu betul Pak, saya bilang. Ayat itu betul kan, Quran tidak mungkin salah kan. Ayat itu betul Pak. Jadi memang yang mulia itu yang dikehendaki mulia oleh Allah. Yang akan dihinakan yang dikehendaki hina oleh Allah. Tapi pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa kita nggak perlu berusaha itu salah, saya bilang gitu. Kok bisa begitu? Begini, ini rumusnya. Jadi di Al-Quran itu, saya bilang sama beliau, di Al-Quran itu Allah sudah memberitahu Pak, siapa-siapa yang dikehendaki mulia dan siapa-siapa yang Allah kehendaki hina. Saya ulang, jadi di Al-Quran itu Pak, Allah sudah ngasih tahu ke kita, siapa-siapa yang Allah kehendaki mulia dan siapa-siapa yang Allah kehendaki hina. Lah kalau kita menapaki jalan-jalan kemuliaan yang Allah kehendaki, kita mulia Pak, saya bilang itu. Kalau kita menapaki jalan-jalan kehinaan yang Allah kehendaki hina, ya kita terhina Pak. Sekarang kembali pada kitanya, silakan dipilih. Mau menapaki jalan-jalan kemuliaan yang Allah kehendaki atau menapaki jalan-jalan kehinaan. Maturun Pak nggih. Matur nggih, jazakallahu khairan, maturun nggih. Monggo silakan dipilih. Apakah mau pilih menapaki jalan-jalan yang Allah kehendaki mulia atau jalan-jalan yang Allah kehendaki hina? Kalau bahasa Al-Qur'annya kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mau takwa silakan, mau fujur jahat juga silakan. Fujur itu bahkan bukan cuma jahat, cukwahat itu fujur. Kalau mau cukwahat silakan. Ada jalan. Kalau mau menempuh tanggung risikonya. Kalau di surah Al-Kahfi 29, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Tapi di ayat itu Allah ingatkan kalau milih kafir tanggung risikonya itu. Ada risikonya itu. Makanya pilihan kembali kepada kita. Nah, kalau kita mau menapaki jalan-jalan kemuliaan, jalannya muttaqin, muhsinin, tawabin, mutatahirin, insya Allah kita dikehendaki mulia oleh Allah. Tapi kalau kita menapaki jalan-jalan kehinaan, ada jalannya kafirin, fasikin, munafikin, aspirin, terakhir tobat. Ya kita terhina, saya bilang gitu. Kalau kita milih jalan-jalan apa? Kehinaan. Sekarang pilihan di tangan siapa? Di tangan kita. Kita mau menempuh jalan-jalan orang-orang yang Allah kehendaki mulia atau jalan-jalan orang yang Allah kehendaki hina. Itu seperti itu. Di samping ayat 26 surah Ali Imran itu doa juga itu. Saya baca dalam Sababun Nuzul itu ceritanya pas perang Khandaq. Pas perang Khandaq itu ada dalam Sahih Bukhari di antaranya ya. Itu ada bagian tanah, itu kan Madinah itu kan padang berbatu kan. Pas digali itu ada batu yang para sahabat tidak sanggup membelahnya. Maka Nabi turun tangan langsung, beliau pegang itu kapak untuk memecah batu itu. Begitu dihantam, itu ada cahaya yang cemleret gitu, kayak percikan api tapi cemleret sampai sekota Madinah.
Dan Nabi sambil bersabda, cemleret itu memancar cahayanya, ya memancar. Ya, menerangi. Cemleret. Menerangi sekota Madinah. Sambil Nabi bersabda, au kama qal, Persia nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin. Romawi juga akan dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, itu orang-orang munafik. Nabi dawuh kayak gitu itu, orang-orang munafik itu ngecengin Nabi. Gak mungkin, enggak mungkin, semua itu enggak mungkin, kira-kira gitulah. Jadi Nabi itu dikatain enggak mungkin. Enggak mungkin. Bayangkan ya, Nabi itu kan saat itu memimpin kota Madinah yang enggak terlalu besar itu. Kok tiba-tiba punya cita-cita mau menaklukkan Persia dan Romawi. Itu mirip wali kota, itu ibarat seperti wali kota Bekasi pengen menaklukkan Amerika sama Inggris. Kan ya seperti mirip seperti itulah. Kan diketawain orang. Nah, nabinya diketawain, Tuhannya nggak terima. Siapa? Allah nggak terima. Maka Allah kasih bekal Nabi itu dengan doa. Nah, doanya itu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maka sebagaimana kita ketahui, Persia Romawi akhirnya takluk kepada kaum muslimin, di tangan kaum muslimin. Di masa Sayyidina Utsman radhiyallahu an, raja Persia, Raja Yazdirjid II itu mati. Kalau di masa Sayyidina Umar lari rajanya. Nah, kalau Romawi nanti puncaknya pada penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Itu diantaranya ya. Pun lanjut. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menapaki jalan-jalan kemuliaan itu. Karena kalau Islam menapaki itu kan identik dengan jalan naik, maka saya ingin membuka surah Al-Balad. Ini antara lain saja ya. Tentu di Al-Quran banyak jalan-jalan kemuliaan itu banyak sekali. Ada jalannya muttaqin, muhsinin, tawabin, mutatahirin, mukminin, banyaklah. Salah satunya ini apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Balad. Surah Al-Balad, surah ke-90. Saya mulai baca dari ayat 11 ya. Dari ayat 11 sampai dengan 18 saja, sampai dengan 18. Insya Allah kalau waktunya cukup ya. Ayat 11 di sini dikatakan falaqtahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, saya baca dalam penjelasan beliau, dalam tafsir beliau, aqabah itu di antara tafsirnya jalan naik. Jadi perjalanan menuju kepada Allah itu diistilahkan oleh surah Al-Balad ini dengan jalan naik. Aqabah itu jalan naik. Saya ulang Bu ya. Jadi jalan menuju kepada Allah itu disebut dengan aqabah. Aqabah itu di antara tafsirnya itu jalan naik. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang pernah trekking naik ke bukit atau ke gunung, itu jalan naik itu lebih mudah apa lebih sulit daripada jalan turun? Lebih sulit. Turun lebih gampang kalau turun nggih. Kalau naik lebih sulit, iya. Ya ngos-ngosan betul. Kalau nggak tahu tekniknya, nafas bisa sampai sini, rasanya bisa. Makanya banyak ada pendaki gunung sampai mati itu ya, karena spot jantungnya itu nggak dikontrol itu. Nah, jadi melelak, kadang ada kepleset-keplesetnya, betul nggih? Kadang ada jatuhnya. Maka dalam Islam perjalanan menuju kepada Allah karena aqabah jalan naik itu. Maka rumusnya bagaimana? Kalau capek istirahat, jangan berhenti terus nggak lanjut. Istirahat, nanti lanjut lagi. Kadang ada jatuh-jatuhnya, betul nggih? Bangun lagi. Ada kotor-kotornya, nanti ya mandi lagi. Jadi ada jatuh-jatuhnya, bangun lagi. Ada kotor-kotornya, nanti ya mandi lagi. Capek napa istirahat. Jangan berhenti. Kalau pas lancar,
Kalau bisa lari, lari. Kalau bisa. Kalau bahasanya Imam Syafi'i rahimahullah, berjalan menuju kepada Allah itu kalau bisa lari, lari. Kalau nggak bisa lari, jalan deh. Bahkan sambil merangkak sekalipun kata beliau, terus jalan. Jangan berhenti. Nah, ya karena nggak bisa berhenti juga sih, mau hidup terlanjur hidup. Tinggal apakah kemudian kita mau lanjut apa tidak sampai kepada Allah dengan selamat atau tidak. Nah, semoga kita mesti yang selamat ya. Amin. Allahumma amin. Tapi kata kuncinya sebenarnya sederhana, asal kita punya prinsip tadi ya. Capek ya istirahat. Jatuh bangun lagi. Kotor mandi lagi. Terus gitu. Insya Allah kita akan sampai kepada Allah dengan selamat. Karena itu namanya mujahadah. Kita mau berjuang, bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah. Orang itu kalau mau bermujahadah, mau bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah, Allah janji di Al-Ankabut ayat 69 itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut ayat 69 itu. Dan orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, sungguh kami akan tunjuki dia. Kalau di tafsirnya itu tidak hanya ditunjuki sebenarnya, tapi diantarkan oleh Allah ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada keridhaan kami, kepada keridhaan Allah dengan selamat. Nah, kita ini kenapa saya bayangkan tadi, saya gambarkan tadi ada jatuh-jatuhnya, ada capek-capeknya. Ya karena di dalam Islam itu ada istilah namanya futur. Futur itu mewales. Nah, kadang orang itu ada mual-mualnya, ada mewales-mualesnya. Tapi saya ulang guys, selama kita masih mau terus bermujahadah, insya Allah lah, kita akan sampai kepada Allah dengan selamat, insya Allah. Itu seperti itu. Nah, karena mual itu memang fitrah manusia. Yang menjadi masalah adalah kalau kita nggak lanjut gitu loh. Wis motong nggak terus mana nggak, ini yang repot ini. Makanya saya ulang kita harus mau terus bermujahadah guna sampai kepada Allah dengan selamat. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Dan ini kalau kita tempuh jalan berikut ini Bu, ini akan membuat kita melesat tinggi di sisi Allah. Tapi ini salah satu jalan ya, bukan satu-satunya jalan. Salah satu jalan yang kalau kita tempuh ini, kita akan melesat tinggi di sisi Allah, karena ini termasuk aqabah, jalan naik menuju kepada Allah. Dan ini salah satu rute yang termudah atau tercepat yang bisa kita lakukan supaya kita melesat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Aslinya fakku raqabah itu melepaskan belenggu sebenarnya. Karena dulu budak itu sebagian diikat tangannya di gini kan lah. Nah, maka dilepas ini belenggunya, fakku raqabah. Kalau dulu mungkin dalam konteks ayat ini memang betul-betul budak ya. Betul-betul budak tawanan itu. Dan dalam Islam memerdekakan budak itu termasuk besar sekali pahalanya. Tapi di zaman sekarang yang notabene de jure perbudakan itu tidak ada, walaupun de facto mungkin masih ada ya. Seperti yang viral kemarin, beberapa pemain sirkus ya yang ternyata diperlakukan seperti budak itu. Dan trafficking juga sebenarnya, perdagangan manusia kan juga ada kan. Saya masih ingat pernah nonton di TV itu Dewi Huges, itu pernah cerita ketika beliau saat itu menjadi aktivis trafficking itu, perdagangan manusia di daerah Kalimantan, daerah Nunukan itu. Daerah Kalimantan, daerah Nunukan itu ada perdagangan manusia katanya. Jadi ada beberapa wanita di situ itu yang dizinai, nanti hamil anaknya dijual, nanti disetubuhi lagi terus anaknya dijual. Itu kata Dewi Huges beberapa tahun yang lalu, itu bagian dari udah kebongkar itu trafficking itu di daerah Kalimantan. Nunukan apa? Saya nggak ngerti, di daerah Kalimantan. Nah, dulu begitu barangkali maknanya, dan sekarang dalam konteks de jure kan tidak ada, tapi
De facto mungkin masih ada ya. Oke lah, yang gampang saja dalam konteks kehidupan sehari-hari kita adalah termasuk jalan yang melesat tinggi menuju kepada Allah, termasuk jalan-jalan yang kalau kita tapaki itu akan sampai kita pada kemuliaan di sisi Allah adalah melepaskan belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan. Jadi kita melepaskan orang dari belenggu kemiskinan, melepaskan orang dari belenggu kebodohan. Itu bagian dari fakku raqabah. Maka ketika panjenengan misalnya ambil bagian daripada memberikan beasiswa bagi fuqara masakin dan anak-anak yatim supaya mereka bisa lepas dari belenggu kebodohan, itu merupakan bagian dari jalan yang menapaki jalan kemuliaan yang cepat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau memberikan modal usaha bagi sebagian orang, bagi fuqara masakin terutama, sehingga di sini tanpa kita sadari kita itu menapaki jalan-jalan kemuliaan gitu loh. Nah, saya tunjukkan logika sederhananya. Kok bisa begitu? Maaf, ini kita kan ngaji di sini ini sekarang ini. Pahala yang pokok bagi kita insya Allah pahala ngajinya ini. Semoga Allah terima ngaji kita ini. Amin insya Allah. Tapi ternyata masing-masing kita saat ini pahalanya beda-beda. Bu Khalil ternyata sekarang lagi dapat pahala baca Al-Quran beliau sekarang. Loh, padahal kita lagi ngaji kok dapat pahala? Iya, dulu anak yatim atau fuqara masakin yang beliau bantu, dia sekarang lagi baca Al-Quran atau lagi murojaah Al-Qurannya. Dia dapat pahala, Bu Khalil yang pernah bantu dapat pahala enggak? Dapat. An-Nisa ayat 85 kan? May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Jadi kita akan dapat pahala yang sama dengan orang yang kita bantu. Mungkin kita lagi ngaji begini, tapi tanpa kita sadari, misalnya Pak Heri Karim sekarang lagi dapat pahala sedekah. Loh, kok dapat pahala sedekah? Iya, fuqara masakin yang pernah kemarin beliau bantu modal usahanya lagi sedekah sekarang dia. Nah, sehingga Pak Heri Karim dapat pahala yang sama dengan yang ya. Atau aneka kebaikan-kebaikan. Sehingga tanpa kita sadari, kita itu dapat passive income gitu loh Bu. Kita dapat passive income dari membebaskan orang dari belenggu kemiskinan, kebodohan tadi dan seterusnya itu. Makanya karena kita dapat passive income, diem aja rekening pahala kita insya Allah ngalir terus. Tapi jangan gini ya, saya udah nyumbang anak yatim banyak, saya udah ngasih modal seperti saya udah tinggal santai-santai aja, jangan. Enggak, kita tetap bermujahadah. Kita tetap bermujahadah. Nah, kurang-kurangnya itu insya Allah ditutup dengan berbagi yang dalam bentuk melepaskan orang dari belenggu kemiskinan atau kebodohan dan aneka kesulitan-kesulitan yang lain. Itulah kenapa di tahun yang lalu kita pernah bahas tentang pentingnya zakat produktif gitu ya. Produktif dan atau solutif, dan itu berimplikasi kepada kesempurnaan iman. Bahkan dalam hadisnya Bukhari, ada sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Beliau ini ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga semasa hidupnya. Apa kata beliau? Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah imannya. Apa itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku tengah, objektif, jujur yang timbul dari dirinya sendiri. Maksudnya jujur pada diri sendiri. Yang kedua, wabadul salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtari. Itu di hadisnya begitu. Itu kalau diterjemah, berinfak sementara dia sendiri sulit. Tapi saya buka dalam syarahnya, syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, di syarah di hadis itu begini, wal infaqu minal iftiqari, mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Iftiqar itu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Artinya apa? Ketika kita membantu seseorang sesuai dengan kebutuhannya tadi, misalnya modal usaha, beasiswa sekolah,
atau yang lain-lain yang sifatnya produktif dan atau solutif, itulah yang menyempurnakan iman. Nah, bagaimana nggak sempurna imannya? Wong tadi diam-diam aja dapat pasif income berupa apa tadi? Pahala. Nah, inilah pentingnya kita berbagi dengan cara wal infaqu minal iftiqar, mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain baik secara produktif dan atau secara solutif. Nah, di samping itu dalam Islam juga ada rumus, Bu. Kalau kita membantu sesama, kita akan dibantu juga oleh Allah. Betul ya? Hadisnya sahih Muslim. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hamba itu selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi kalau bahasa sederhananya, tidak jarang masalah kita dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Jadi saya ulang ya, tidak jarang dengan izin Allah tentunya urusan kita itu dibantu beres bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Bisa dipahami ya? Nah, bahkan dalam satu ayat yang lain dikatakan siapa yang menghilangkan satu kesulitan di dunia ini, maka nanti dia akan dihilangkan satu kesulitan di akhirat. Artinya semakin banyak kesulitan yang kita hilangkan dari saudara kita sesama muslim terutama, maka akan semakin banyak pula kesulitan-kesulitan akhirat yang Allah hilangkan dari kita. Nah, itu diantaranya. Makanya orang yang banyak membantu sesama, apalagi pada sampai tingkatan yang produktif dan atau solutif tadi itu akan menapaki jalan-jalan kemuliaan dalam bentuk tadi melepaskan aneka kesulitan dari seseorang itu. Itu namanya fakku raqabah. Dan itu termasuk aqabah, jalan naik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, udah kita kasih modal usaha tapi masih bangkrut, gimana Ustadz? Ya, kalau di fikih ya, kalau ibu masih mau bantu lagi, bapak masih mau bantu lagi pada orang yang sama, itu 3 kali. Oke, bangkrut. Kalau karena kita masih mau bantu lagi, kita kasih modal lagi yang kedua. Kok masih bangkrut juga? Terakhir yang ketiga. Oh, yang ketiga kok masih bangkrut? Itu namanya safih. Orang seperti itu namanya orang yang safih. Orang yang tidak punya kecakapan mengelola harta, namanya safih. Itu kalau bahasa Jawanya kak potongan suki. Kak potongan suki. Nggak bisa kaya. Ya wis kaya begini ini santuni aja udah, santuni aja atau jadikan karyawan. Ya, jadi memang ada orang yang model begitu itu ada. Saya masih ingat di Kemang Pratama itu ada sebuah masjid. Saya nggak sebut merek masjidnya karena ada orang Kemang lagi online ini. Tapi ini bukan aib sih, bukan aib. Satu saat masjid itu Badan Amil Zakatnya itu mengadakan pelatihan jahit menjahit. Kira-kira setelah selesai kursus jahit menjahit dan ngobras-ngobrasnya itu, oleh masjid itu dicairkan dana dan dibelikan masing-masing orang yang dilatih itu mesin jahit plus mesin obras. Dikasih semua. Alhamdulillah dalam waktu 2 pekan habis mesin jahitnya dijual. Ada yang begitu itu ada ya. Ya wes itu. Ya berarti gak potongan sugi tadi itu. Allahu Akbar. Guys, tapi memang ada yang model begitu itu ada. Oh, banyak malah Aisyah ngalami ya. Itu namanya gak potongan soge ngoten niku. Yang begitu-begitu udah santuni aja. Kalau untuk beasiswa sekolah langsung kirim ke sekolahnya aja. Karena saya masih ingat, saya pernah ngisi kajian di satu keluarga di daerah Pekayon itu. Beliau itu cerita sama saya punya anak asuh Ustaz. Minta uang tiap bulan itu. Satu saat saya kok ada nggak enak di hati. Saya nyuruh orang saya untuk ngecek sekolahnya, karena ada suratnya. Dicek sekolahnya fiktif, nggak ada sekolahnya itu. Jaluk duit saben bulan. Ternyata nggak ada sekolahnya. Wes repot iki. Yang model begitu ada ya? Iya ada. Ngati-ngati mawon. Makanya yang jelas-jelas saja. Tapi ini tantangan. Makanya kita harus lebih berhati. Itulah pentingnya verifikasi. Pun lanjut. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah.
au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Ini orang Kemang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lanjut. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, termasuk menapaki jalan kemuliaan yang Allah tunjukkan dalam ayat ini dan membuat kita insya Allah melesat tinggi di sisi Allah adalah memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kemarin pas pandemi kan banyak yang di PHK itu ya, banyak yang macam-macam lah, masa sulit lah saat itu. Itu Anda panjenengan yang peduli pada masa-masa sulit itu, wah ini jalan menapaki jalan kemuliaan di sisi Allah dengan tingkat kecepatan yang melesat tinggi di sisi Allah. Karena itu di saat-saat dimana banyak orang butuh, membantu seseorang di saat butuh. Tadi saya ulang hadisnya Bukhari, itu menyempurnakan iman. Saya mau cerita sebentar gini. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Saya ulang ya. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata para ulama ahli sunnah, itu begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah. Bahkan kalau kita membaca satu firman Allah terkait dengan minan nabiyina wasiddiqin, itu siddiqin itu satu tingkat di bawah Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Kenapa coba? Padahal amaliyahnya Abu Bakar itu ternyata sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Jawabannya sederhana saja. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seringkali berbuat sesuatu kebaikan terutama pada sesama itu tepat pada waktu di mana sedang dibutuhkan. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj itu, siapa yang pertama kali mengakui kebenaran? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau digelari As-Siddiq itu. Dan ketika pagi-pagi Nabi bertanya, siapa yang pagi ini sudah bersedekah? Abu Bakar udah kata, saya. Siapa yang pagi ini jenguk yang orang sakit? Saya. Siapa yang semua kebaikan Abu Bakar angkat tangan semua. Cepat gitu. Makanya gini Bu, ketika panjenengan misalnya suatu saat ada acara pengajian mau keluar parkir, teman ibu nggak punya uang kecil, uang apalagi uang gede tambah nggak punya, uang kecil aja nggak punya, apalagi uang gede tambah nggak punya. Misalnya gitu, ini misalnya kan orang bisa lupa nggak bawa uang gitu maksudnya. Bu, aku pinjam uangnya 5.000 ya, mau bayar parkir, nggak bawa uang aku itu. Ibu bantu 5.000. Wes enggak usah pinjam, saya kasih aja. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan besok di mana beliau lagi nggak butuh uang, tahu-tahu bu ini saya bantu 50.000. Berpahala tetap, tapi 5.000 itu yang lebih besar pahalanya. Kenapa? Saat dibutuhkan. Makanya memberikan seteguk air tapi dibutuhkan itu lebih besar pahalanya daripada kita ngasih setangki air tapi lagi nggak dibutuhkan misalnya gitu. Nah, ini istilah mawon. Allahu Akbar. Makanya saya ulang, orang-orang yang melesat tinggi di sisi Allah itu adalah orang-orang yang selalu datang itu di saat dibutuhkan itu. Dan tentu bantuannya sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, tepat waktu. Ngoten nggih? Nah, makanya ini masuk dalam kategori orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau kita baca dalam surah Fatir surah ke-35 ayat 32 itu, orang Islam itu orang yang menerima kebenaran Al-Quran itu kan dibagi 3. Ada yang dhalimul li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi ada yang zalim pada diri sendiri, ada yang pas-pasan, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita termasuk yang mana? Nah, semoga kita termasuk yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi begitu ada orang, kita tahu ini orang membutuhkan dan kita mampu tentunya, maka kita kita bantu. Dan bersyukurlah bagi siapapun yang menganggarkan, jadi punya anggaran untuk membantu sesama. Tapi kalau kita membuat anggaran keuangan, syarat yang pertama adalah harus ada uangnya dulu, itu syaratnya. Membuat anggaran keuangan itu syarat yang pertama harus ada apa? Uangnya. Lah karena duitnya gak iso. Saya itu ingat omongan mertua saya.
Mertua saya Allah irham itu. Allah irham mertua saya itu kalau ngomong sama saya itu sama istri ngomong gini. Saya dono duwe emang ngomong tok ae. Kalau lek ana duwike dadi ya. Ya ini istilah saja nggih. Namanya kalau membuat anggaran keuangan syarat yang pertama harus ada uangnya. Istilah ngono. Kalau ada uang, enggak ada uangnya ngomong tok nggih. Yatiman da matrobah. Syukur-syukur kita juga membantu anak-anak yatiman da makrobah, maaf, yatim yang punya hubungan kekerabatan. Membantu anak yatim secara keseluruhan itu baik dan mulia, dan itu termasuk jalan-jalan kemuliaan. Tapi yatim yang kerabat itu membuat kita melesat tinggi di sisi Allah. Maka sebelum kita mengagendakan untuk yatim sana, yatim sini, maka lihat yang dekat, yang kerabat dengan kita. Ada nggak keponakan kita, mungkin cucu kita, cicit kita, atau siapa keponakan kita, mungkin yang yatim, yang butuh bantuan. Maka membantu mereka yang yatim, yang punya kekerabatan dengan kita, itu membuat kita melesat tinggi di sisi Allah. Jadi saya ulang, membantu anak yatim secara keseluruhan itu mulia. Karena membiayai kehidupan mereka itu membuat kita nanti insya Allah begini dengan Nabi kita Muhammad SAW di surga insya Allah. Tapi kalau itu karib kerabat lebih lagi, jadi membuat kita melesat tinggi. Soalnya ada orang itu bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara saudara sendiri miskin tidak pernah dibantu. Ya. Sehingga ada istilah napa nggih? Dulur kaya uwong, uwong kaya dulur. Nah, jadi ada istilah gitu. Jadi saudara rasa orang, sementara orang rasa saudara. Allah. Jadi kalau bisa ya kerabat itu didahulukan. Tapi memang kadang bantu saudara itu kadang cobaannya berat. Iya, kenapa? Karena memang pahalanya besar. Kan setan tuh gua play ya. Jadi dia gua play itu resek gitu loh. Dia pasti nggak akan terima. Nggak akan terima kalau orang dapat pahala besar. Kalau kita bantu karib kerabat kan ada nilai silaturahimnya. Makanya setan akan berusaha menghalangi itu. Itu semacam-macam lah. Ya jenengan yang pernah ngalami bantu saudara kan kadang reaksi saudara itu napa? Macam-macam. Tapi tutup mata aja, bismillah, bantu karena Allah, udah gitu aja. Ya walaupun begini-begini enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit pakai dal. Iya. Au miskinan da matrobah, atau membantu orang miskin yang sangat fakir di terjemahannya. Kalau aslinya gini Bu, matrobah itu artinya orang miskin yang saking miskinnya gak kuat beli kasur, tidurnya di lantai. Itu matrobah, tidurnya di tanah. Saking miskinnya gak kuat beli kasur, tidurnya di lantai atau di tanah. Oh ada, jangan salah, oh enggak, masih ada. Yang pengalaman pernah miskin masih tahu ini. Jadi memang ada orang-orang miskin yang tidur di tanah atau di lantai itu ada. Saya tidak hendak mengatakan maaf para gembel atau gepeng yang ada di pinggir emperan toko-toko yang saya kalau kuliah subuh dari Harapan Indah itu menyusuri jalanan mana itu sebelum Juanda itu apa namanya kalau dari arah Harapan Indah itu toko ada toko emas apa itu? Proyek gitu. Itu kan di pinggir di emperan toko banyak orang tidur itu. Saya tidak tahu itu asli atau tidak, tapi juga kita nggak boleh suudzon. Kira-kira itulah gambarannya. Cuman saya ulang, kalau yang di pinggiran toko itu kita susah bedakan antara mana yang asli, mana yang pura-pura. Tapi yang betul-betul di kolong jembatan, gak duit rumah tenanan itu, atau yang di dalam pasar. Jadi nggak pura-pura karena di dalam betul, memang nggak punya tempat ya. Ya enggak misalnya, yuk anaknya kayak Bu. Iya karena memang dia nggak punya hiburan lain selain begitu. Apalagi di Madura itu ya. Ustaz Teguh itu istilah orang Madura katanya. Nah itu di Madura itu kalau mati lampu jumlah penduduk membludak itu. Di Madura itu suaminya batuk, istrinya hamil. Katanya, kata orang Madura katanya.
Saya itu dulu di Surabaya itu pernah sebagai santri dilibatkan untuk ngasih penyuluhan di PKKBN. Di PKKBN. Jadi saya itu pernah ngasih penyuluhan KB itu. Saya agak-agak tahu lah, ada IUD, Kiucul Dadi, itu macam-macam saya itu. Nah, salah satunya itu ada, tapi ini cerita ya, nggak tahu betul apa enggak kejadiannya. Di cerita itu ada seorang penyuluh ngasih penyuluhan di Madura itu tentang penggunaan kondom. Nah, akhirnya begitu dikasih penyuluhan, selang berapa waktu orang Madura protes sama dokternya, Pak dokter, apa? Saya udah pakai kondom tapi ternyata istri saya masih hamil, Pak dokter. Loh, Bapak makainya bagaimana? Seperti arahan Pak dokter. Pak dokter kan ngasih contoh, kondomnya taruh di jempol. Ya saya taruh di jempol begini Pak dokter. Balik nanti kalau cerita saya kemana-mana ini. Kalau orang Jawa Timur pumat begitu itu. Balik ya. Lagi Bu ya. Miskinan damat roba. Balik. Orang miskin yang nggak kuat beli kasur sampai ya. Saya pribadi pernah ngalami itu. Kapan? Ketika masih jadi kontraktor, masih ngontrak dulu, ngontrak petakan. Itu saya nggak beli kasur, ya karena pertama juga nggak bisa beli kasur karena kontrakan kan. Terus yang kedua ya ngelesot di lantai gitu aja. Itu seperti itu. Atau beberapa anak-anak santri yang mungkin yang pesantrennya tidak menyediakan kasur, gitu. Tapi ke beberapa pesantren modern sudah nyiapin kasur kalau sekarang. Itu ya, tapi intinya satu, orang kalau makna dasarnya nih, orang yang saking miskinnya nggak kuat beli kasur untuk tidur, jadi tidurnya itu ngelesot di lantai itu seperti itu intinya ya, itu ya orang yang sangat miskin dalam hal ini, atau fakir kalau bahasa istilah agamanya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bisabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Kalau bahasa sederhananya, dia tidak hanya baik untuk dirinya, tapi juga ngajak orang lain untuk baik. Jadi termasuk jalan kemuliaan dalam Islam adalah kita nggak baik sendiri, tapi juga ngajak orang lain untuk baik. Di sini pun kadang ada tantangannya Bu. Saya itu punya jamaah, nge-share kebaikan di grup keluarga. Kata pamannya, kamu memang udah baik kok ngajak orang lain baik. Nah, emang kamu orang baik kok sudah ngajak orang lain apa? Baik. Ustadz, saya ditegur sama om saya. Ya bilang aja sama om sampean, om saya belum baik. Saya pengen ngajak keluarga ini menjadi baik supaya kita bareng-bareng baik. Paham nggih? Jadi kalau ada orang negur kita seperti itu, ya saya memang belum baik. Dan saya pengen ngajak orang lain untuk berbuat baik supaya kita bareng-bareng apa? Baik. Karena kata satu riwayat disebutkan yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Yang diterkam oleh iblis itu orang yang sendirian. Nah, kalau kita bareng-bareng baiknya ada yang mengingatkan. Contoh, ini kan kita dalam satu jamaah bareng-bareng dalam, kita berusaha bareng-bareng baik nggih. Tiba-tiba Pak Haji Bibit balelo misalnya tiba-tiba Pak Haji Bibit napa balelo. Kira-kira diingetin enggak saya sama yang lain? Diingetin. Kenapa? Karena kita bareng-bareng baik. Itu fungsinya. Makanya domba yang sendirian akan diterkam, kalau bareng-bareng enggak. Kenapa? Diingetin sama domba yang lain. Oh, supaya selamat itu. Nah, bisa dipahami nggih? Terus kemudian ya paling enggak yang ngingetin Bu Astutinya. Terus kemudian ditegur lagi oleh omnya. Kamu enggak takut dengan firman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka banget sama orang yang cuman omong doang. Ya. Karena kan dia dianggap belum baik kan oleh omnya. Apa kamu enggak takut? Ustaz gimana Ustaz? Nanya lagi ke saya itu. Gimana Ustaz? Jawab gini Bu, saya bilang, Om, saya bukan tidak mau baik. Saya mau baik. Cuman saya sedang belajar untuk menjadi orang baik. Yang ditegur dalam ayat itu orang yang ngajak orang lain baik, tapi dia nggak mau baik. Kan konteksnya itu orang-orang Yahudi itu yang nyuruh anak-anaknya beriman, tapi dia nggak mau beriman gitu loh. Nah itu kan sama dengan dia nyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi dia nggak mau baik.
Saya bukan tidak mau baik, Om. Saya mau baik. Cuma saya memang belum baik. Saya sedang belajar untuk menjadi baik. Nah, bisa dipahami, ya? Nah, itu konteksnya. Yang kadang ada saja. Makanya kata Imam Ghazali rahimahullah, orang itu kalau beribadah kepada Allah itu durhaka kepada setan. Kalau kita beribadah, kita durhaka kepada setan. Kalau kita berdakwah, kita ngajak perang setan. Itu kata Imam Ghazali. Makanya iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia untuk menfitnah orang itu. Makanya jangan kalau jadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, itu nggak akan sepi dari fitnah. Wono cangkem elek sing ngomong, wono. Ya itu memang kawan bayi, memang fitrahnya begitu itu. Wono. Iya kan, itu seperti itu. Allah kan mau tidak usah jauh-jauh, kita berorganisasi kan macam-macam orangnya ya. Wadah kalau diundang rapat tuh nggak pernah datang, tapi tahu-tahu butuh biaya berapa. Ada yang begitu itu. Ya, ada. Ya, jadi diundang rapat gak tahu teko ning nyumbangi lancar nggih wonten. Ada juga model orang itu yang kalau rapat itu gagasannya banyak sekali, kasih kerjaan nggak beres itu ada juga. Dia butuh ide, kita butuh idenya. Enggak apa-apa, kita butuh apa? Idenya. Sing repot itu interupsi tok. Kata nglakoni. Ya macam-macam lah. Makanya nun sewu nggih tantangan dakwah niku napa? Macam-macam. Mesti akan sepi dari tantangan. Jadi harus mau saling mengingatkan dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Baik sing sabar. Semoga Allah kuatkan kita dalam kesabaran. Enggak usah ngamuk. Itu saling mengingatkan namanya. Orang yang peduli untuk mengajak orang lain dalam kebaikan itu orang-orang yang mulia. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang-orang yang masuk dalam kategori golongan kanan. Orang golongan kanan itu termasuk apa? Orang-orang yang beruntung. Berikutnya itu tentang orang-orang kafir, karena kita sedang tidak menapaki jalan kehinaan, jalan kemuliaan, cukup sampai situ. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Baik Ustaz, mungkin saya tanya Pak Ustaz. Nggih, monggo. Surat Mujadilah ayat 11, Allah Nggih. akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu Pak Ustaz. Nggih. Beberapa kejadian Pak Ustaz, ada mungkin kasus yang dokter, mungkin profesor ya Pak Ustaz. Nggih. Mungkin dalam sekali dua kali dibiarkan sama Allah, tapi karena mungkin berulang-ulang Allah akan membuka aibnya. Betul. Yang dimaksud surat itu apakah iman dan berilmu itu seimbang atau duluan iman atau ilmu dulu Pak Ustaz? Baik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karenanya kemudian di surah Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang akan Allah angkat derajatnya itu adalah orang-orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Jadi beriman dan berilmu sekaligus. Karena gini, iman tok nggak pakai ilmu itu semangat ibadah tapi ngawur. Makanya kan kayak kita berjuang ini, berjuang dalam rangka untuk lillahi kalimatillah, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar, itu nggak cukup hanya modal semangat, tapi harus dengan ilmu. Karena kalau tidak menggunakan ilmu, merusaknya itu lebih besar daripada memperbaikinya. Makanya harus pakai apa? Ilmu. Satu. Kalau ilmu tok nggak ada topangan iman, itu ngerinya masuk dalam kategori tadi manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi la bu'dan. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk hidayah dalam hatinya, bukannya semakin dekat dengan Allah, malah semakin jauh dari Allah. Makanya dua-duanya harus ada. Nun sewu nggih. Betapa banyak orang yang berilmu tapi tidak ada topangan iman yang baik dan benar, akhirnya apa? Alih-alih menjadi solusi bagi umat, malah jadi masalah bagi umat. Kita bicara dalam konteks Indonesia saja misalnya. Kita ini untuk bahan perenungan. Ekonom kita jutaan. Ahli hukum kita banyak sekali.
politisi kita, politikus kita jumlahnya sudah sama dengan tikus. Kowe saking akeh, kabeh dadi politikus saiki. Tapi kita lihat siapa yang ngacak-ngacak sistem ekonomi kita? Ekonom kita. Orang yang ngerti ekonomi. Siapa yang ngacak-ngacak sistem politik kita? Ya politikus itu. Tapi tentu politikus yang nggak beriman tadi, yang imannya bermasalah tadi. Terus siapa yang ngacak-ngacak sistem kesehatan kita? Ya orang-orang yang ngerti kesehatan itu. Itu gara-gara tingginya ilmu tidak serta dengan tingginya iman. Maka dua-duanya harus seiring sejalan. Harus seiring jalan. Saya ulang tadi, oleh iman tok mung semangat berbuat baik tapi ngawur. Sementara kalau berilmu tok nggak ada imannya, itu ilmunya nanti alih-alih akan memperbaiki malah merusak. Namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya setiap subuh Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Iya, dan bahkan Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita ini banyak pakar, tapi kok apa-apa sukar, itu kan ya repot. Itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, monggo lah kita merenung saja. Kira-kira kita ini termasuk yang seia sekata nggak antara ilmu dan iman itu. Nah dulu Pak Habibie itu punya program Iptek dan Imtak. Ngerti nggih? Iptek dan Imtak. Pak Habibie dulu punya program gitu dulu itu. Allahyarham Pak Habibie. Nah, itu kan upaya beliau untuk mengejawantakan ulul albab itu loh. Yang Allah sebut di surah Ali Imran ayat 190 191 itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah itu orang ulil albab itu orang yang punya dua kesadaran sekaligus. Yaitu kesadaran zikir dan kesadaran fikir sekaligus dua-duanya. Dan dalam satu riwayat Nabi nangis ketika turun ayat itu, akamakal, ditanya sebagai sahabat, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kata beliau, akamakal, saya takut umatku jadi salah satunya saja. Mikir gak tahu zikir, atau zikir gak tahu mikir. Nah, Nabi itu maunya kita ya berpikir, ya berzikir, ya berzikir, ya berpikir. Kapan hari saya lihat di flyernya Aisyah Bekasi Utara kalau nggak salah itu ada pegang tasbih. Wah, Muhammadiyah semuanya kalau tasbih. Berarti menyeimbangkan antara nopo intelektualitas dan spiritualitas itu. Saya kira ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Ustaz, silakan Bapak Ibu bertanya tentang Pak Bibi. Monggo, Bu. Oh, Bapak Bibi dulu nggih. Bapak dulu nggih. Oh, ibu dulu ya nanya, ibu dulu. Oh, di belakang. Nggih, monggo, ibu dulu. Pak Pipit ngalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustaz, kebetulan saya punya keponakan yatim piatu. Ya, Bu. Gak apa-apa, Bu, ada tisu. Gak apa-apa, dah. Sambil nangis. Alhamdulillah, kalau yang pertama sudah menikah, yang kedua bekerja, dan yang ketiga ini kelas 3 SMP. Semuanya putri, dan itu anak abang saya. Yang saya tanyakan, tadi Pak Ustaz bilang sedekah yang utama itu kepada kerabat. Betul. Merupakan jawaban yang selama ini saya cari gitu ya. Ya. Terus saya menimbang lebih baik kemana ini, ke kerabat saya atau ikut yang donasi ke Palestina seperti itu. Iya. Alhamdulillah sudah mendapat pencerahannya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah nanti kami akan mengutamakan untuk keponakan kami khususnya yang masih sekolah. Kebetulan saya ini empat bersaudara, yang abang laki-laki itu sudah meninggal beserta istrinya, tinggal kami bertiga perempuan. Artinya kami yang akan menanggung keponakan kami itu. Okay. Untuk kakaknya yang sudah bekerja,
bertanya, apakah sepupu dari jalur ayah atau bagaimana gitu ya? Mohon nanti pencerahannya Ustaz. Iya, iya. Kemudian apakah untuk yang sudah menikah itu kami masih tanggung jawab secara materi gitu ya? Tapi kalau untuk yang sekolah insya Allah kami paham. Sampai kapan usia, apakah setelah menikah kami lepas tanggung jawab, maksudnya lepas tanggung jawab secara materi itu ya Ustaz. Kemudian mohon minta doanya Ustaz supaya keponakan kami ini bisa kami arahkan, artinya dekat hati kepada kami gitu ya. Ini ya selama ini mungkin secara hati, walaupun rumahnya dekat, secara hati agak jauh Pak Ustaz. Mudah-mudahan dengan Ramadan kemarin, Idul Fitri, alhamdulillah kami bisa berkumpul. Cuma untuk kedepannya biar bisa kami mudah mengarahkan, karena ini perempuan semuanya, mungkin tanggung jawab kami yang mengayomi juga kan perempuan ini. Kami merasa bebannya cukup berat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Bu tadi? Puas. Yang pertama, betul Ibu sudah betul ya. Jadi memprioritaskan karib kerabat daripada yang jauh, walaupun yang jauh bukan berarti kita abaikan ya. Jadi kalau bahasa sederhananya ya bantu Palestina terus, tidak ada masalah, tapi prioritasnya adalah karib kerabat. Ya, jadi jangan cuek sama sekali juga. Paling enggak ya doa lah, paling enggak doa. Satu dulu. Yang kedua itu gini. Ini penting kita sampaikan. Wali dari anak perempuan, kan ini kakak laki-laki Ibu ya, yang punya anak itu sudah meninggal beliau. 4 bersaudara itu orang tua masih ada. Oke, berarti bapak udah nggak ada ya. Kakek masih ada. Oke, nggak ada. Berarti kita ke samping dulu. Ada saudara laki-laki selain kakak Ibu. Berarti 1 laki-laki 3 perempuan. Oke, 1 laki-laki 3 perempuan. Terus bapak punya saudara laki-laki. Tapi jalur bapak ya. Nah, jadi gini, bapak ibu kalau punya saudara laki-laki, walaupun itu sebapak, itu dia berhak jadi wali bisa. Bagi keponakannya yang cucu keponakan ini bisa. Itu bisa juga. Jadi jalur bapak laki-laki, saudara laki-laki bapak walaupun sebapak itu bisa. Jadi apa? Jadi wali. Tapi gini, karena wali utama udah nggak ada, maka bisa nanti dari pihak keluarga, terutama pihak perempuannya ini, mengajukan kepada KUA untuk wali hakim. Bisa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya kira itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari jalur bapak tadi, yang sebapak tadi masih bisa itu, jadi wali bisa. Ya kalau itu sulit, misalnya karena renggang atau apa dan macam-macam, ya sudah wali hakim saja nggak apa-apa. Minta sama pihak kawanan itu untuk menjadi wali hakim satu. Yang kedua, berkenaan dengan mendekatkan hati. Saya mau cerita dulu gini ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam itu terbentang jarak yang cukup jauh, yaitu sekitar 1.500 km antara kota Mekah, daerah Mekah saat itu dengan Palestina. Tapi kita tahu dalam Al-Quran bagaimana kedekatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu luar biasa, kedekatannya luar biasa. Salah satu analisa para ulama adalah itu barokahnya doa. Jadi secara fisik Nabi Ibrahim jauh jaraknya dengan putranya itu, tapi secara hati dekat karena didekatkan melalui doa. Maka doanya Nabi Ibrahim itu sangat populer dalam Al-Quran, sangat banyak sekali doa Nabi Ibrahim untuk anaknya itu, mulai dari Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyati, dan seterusnya. Itu pokoknya banyak lah itu. Termasuk syukur beliau punya putra, alhamdulillah wahab li al-kibri, dan seterusnya itu. Banyak itu dan Nabi Ibrahim itu menunjukkan betapa doa itu sangat penting untuk mendekatkan hati. Maka ibu doa.